أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama sekali, sebagai hamba Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berzikir dan bersyukur dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur bukti di dalam hati kita masih ada iman. Bukti orang yang beriman kepada Allah adalah ketika ia suka selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan hatinya disebut dengan zikrul qalbi, zikir hati. Dan juga dia perkuat dengan zikrul lisan, lisannya berzikir. Dan juga zikrul abdan, zikir dalam bentuk amal perbuatan. Datangnya kita ke tempat ini adalah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk semaksimal mungkin beribadah yang terbaik kepada Allah. Jadi ada doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, ini doa bisa kita amalkan. Dan doa meminta kekuatan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang terbaik. Sesibuk apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, inilah upaya kita untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, bersyukur, beribadah yang terbaik. Bersyukur atas nikmat iman, atas nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Orang yang bersyukur, kata Allah, aku akan tambah nikmat kepadanya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersolawat serta mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bersolawat akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita di dunia, seolah-olah kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menuntun kita, memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan, karena Allah telah mengutus beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita berselawat di dunia, mengucapkan salam kepada beliau di dunia, membuahkan syafaah beliau nantinya. Syafaah, pertolongan, keringanan dari Rasulullah di hari akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin,
wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan, keberkahan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an di bulan ini. Ya. Ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an setelah ayat tentang puasa. Setelah ayat puasa, maka Allah langsung hubungkan antara bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi dekat, erat sekali kaitan antara bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Jadi Allah kaitkan, gandengkan antara bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, yang diturunkan di dalamnya pada bulan itu Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an ini sangat dekat, erat kaitannya dengan puasa Ramadan kita. Makanya semaksimal mungkin selama Ramadan, baik siang ataupun malamnya, kita isi dengan membaca Al-Qur'an, dengan memperbaiki tajwid, tahsin Al-Qur'an yang selama ini mungkin kita asal-asalan baca Al-Qur'an. Karena ini merupakan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sampai dengan membacanya sesuai dengan kehendak kita, tanpa ada kaidah, tanpa ada tajwidnya, tahsinnya, sesuai dengan sifat hurufnya, sifatul huruf, dan sesuai dengan makhrajnya. Itu namanya membaca Al-Qur'an sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalam Allah. Kalau kita membaca buku manusia, buku orang, maka boleh kita membaca sesuka kita. Tetapi karena ini kalam Allah, maka kita dalam kondisi bersuci, ya, bersih, dan membacanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Terutama ketika kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Nah, allazi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalam bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Ini Allah memilih bulan Al-Qur'an, bulan yang agung, bulan yang mulia. Dan Allah memilih diturunkannya Al-Qur'an pertama kali di bulan yang mulia, di kemuliaan di atas kemuliaan, keberkahan di atas keberkahan. Maka selama Ramadan ini kita pasang target sebanyak apa kita bisa membaca Al-Qur'an, menghatam Al-Qur'an. Nah, kita tak usah peduli dengan orang lain, yang penting kita. Kalau tahun dahulu kita bisa menghatam Al-Qur'an selama Ramadan satu kali, maka mumpung masih di pertengahan Ramadan, kita pasang target tahun ini harus lebih baik, 2 kali, 3 kali. Tentu kita maksimalkan selama pagi, siang, sore, dan malam harinya. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan puasa sudah kita dengar bersama dari para ustadz buya kita yang telah mengajinya. Sekarang apa pula kebaikan bulan Ramadan yang kita isi dengan Al-Qur'an? Ternyata Al-Qur'an yang kita baca tentu memberikan manfaat yang luar biasa, baik selama di dunia, terlebih juga pada hari akhirat. Di dunia kita mendapatkan ketenangan hati, jiwa, perasaan, ya, ketika kita membacanya, karena kita dekat dengan Allah dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketenangan dalam hati. Karena membaca Al-Qur'an bagian dari zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, kita-kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan dasar keimanan itu kita membaca Al-Qur'an, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara manfaat kita membaca Al-Qur'an itu, kita merasakan ketenangan dalam hati kita, ketenangan batin, ya, ketenangan jiwa yang selama ini kita merasa sempit hati kita, Allah lapangkan dengan baca Al-Qur'an. Hati kita risau, gelisah, galau, dengan membaca Al-Qur'an Allah berikan ketenangan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan,
alladzina amanu, dimulai dari kata-kata dan orang-orang yang beriman. Nah, dan diantara sifat orang-orang yang beriman itu apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka akan mendapatkan ketenangan dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan membaca Al-Qur'an salah satu di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita melantunkan, melafazkan, membacakan kalam Allah. Ya, maka dengan membaca kalam Allah itu kata Allah tatma'innu qulubuhum. Qulub artinya apa? Hati. Jamak dari qalbun. Qalbun kalbu, hati. Nah, hati itu terkadang merasa resah, gelisah, galau. Terkadang hati itu merasa terbolak-balik, kadang sedih, kadang duka. Maka dengan membaca Al-Qur'an, dengan diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah obat untuk menenangkan hati, memberikan kedamaian, ketentraman, rasa damai dalam hati. Tidak hanya kita sebagai individu pribadi, juga Allah berikan ketenangan dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Maka mari sama-sama dalam sebuah hadis kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca atau memperdengarkan di rumah-rumah kita Al-Qur'an. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal baitil kharib. Wah, ini hati-hati. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga himbauan. Kata Rasulullah, rumah, kita semua punya rumah. Ya, ini rumah Allah, masjid, musola, surau, itu rumah Allah. Mana rumah kita? Rumah kita, tempat kita tidur, istirahat, bersenda gurau dengan keluarga, itu rumah kita. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, maka ia ibarat rumah yang roboh. Berarti kalau tidak kita bacakan di rumah kita Al-Qur'an, maka ia ibarat rumah-rumah yang roboh. Apa maksud rumah yang roboh? Rumah yang tidak bisa ditempati oleh penghuninya. Rumah yang tidak memberikan pengayoman, perlindungan dari panas, hujan dan seterusnya. Tak bermanfaat rumah kalau sudah roboh. Artinya apa? Artinya kalau rumah itu rumah yang ideal, walaupun rumahnya sederhana, kecil, tetapi kalau dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, maka itu rumah yang memberikan keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketenangan, harmonis. Ketika apa? Ketika rumah itu dihiasi dengan lantunan Al-Qur'an. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, rumah-rumah yang tidak pernah diperdengarkan Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an, maka itu ibarat rumah yang roboh, rumah yang tak bermanfaat tinggal di dalamnya. Dan tidak heran kalau rumah seperti itu kita lihat sebagaimana sekarang ini, rumah yang kacau balau, rumah yang kacau beliau. Kadang bahkan ada rumahnya yang besar, bertingkat dan lain semacamnya, tetapi tidak pernah di dalamnya anggota keluarga yang dibacakan Al-Qur'an. Maka di situ ada percekcokan, berantem suami istri, anak keluarga. Kenapa? Karena jauh dari kedamaian yang dihasilkan dari bacaan Al-Qur'an, jauh dari ketenangan. Sementara Allah katakan wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Maka hati-hati orang yang ada dalam rumah yang dibacakan Al-Qur'an, Allah turunkan ketenangan, kedamaian. Dalam ayat lain juga Allah katakan dalam ayat lain Allah katakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ingat. Jadi Allah katakan dialah Allah yang menurunkan as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ketenangan, kedamaian, rasa aman, rasa tenang, rasa aman
Kemana? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman di rumahnya akan selalu dihiasi dengan membaca Al-Quran. Ini bukan teori belaka. Cobalah kita praktekkan, maka Allah akan turunkan as-sakinah, ya, ketenangan, rasa aman. Makanya dimulai daripada kata-kata beriman. Iman dalam hati mendorong kepada ketaatan kepada Allah. Di antaranya apa? Solusinya kata Allah, kata Rasulullah SAW, zikrullah, zikir kepada Allah. Di antaranya apa? Membaca Al-Quran. Nah, ini satu solusi. Ketika rumah-rumah itu gersang, meskipun dia besar rumahnya, tapi kok malah sering bentrok, sering gelas piring berterbangan, maka solusinya agar mendapatkan ketenangan, mari kita kembali kepada Allah, di antara dengan membaca Al-Quran. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, maka mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran. Mari dekatkan hati kita, jiwa kita, keluarga kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, mumpung masih di bulan Ramadan ini, masih bulan penuh dengan keberkahan ini. Itu di dunia Allah berikan ketenangan, Allah berikan kedamaian ketika kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan di akhirat? Al-Quran ternyata juga memberikan syafaat kepada kita. Tadi kita katakan Rasulullah memberi syafaat, pertolongan, keringanan dari kita menjalani dahsyatnya hari akhirat. Ternyata Al-Quran yang kita baca ternyata nanti juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan, keringanan kepada kita pada hari akhirat kelak. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga hadis ini menggandeng antara puasa dan juga Al-Quran yang kita baca. Mari kita simak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ini kata Rasulullah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran yang kita baca selama di dunia, nanti pada hari akhirat memberi syafaat. Ini, ya, jadi jangan kita katakan sia-sia puasa kita, tidak. Jangan kita katakan sia-sia kita baca Al-Quran, tidak. Bahkan walaupun sampai ngantuk kita membaca Al-Quran, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulus siyam, puasa nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai Rabbi, wahai Rabbku, berkata, bersaksi di hadapan Allah, sungguh aku mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Di puasa bersaksi di hadapan Allah, wahai Rabbku, sungguh aku mencegah hamba ini untuk tidak makan, tidak minum, tidak mengikuti hawa nafsunya selama siang hari. Maka kata puasa, jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat kepadanya. Itu puasa, bersaksi di hadapan Allah. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun juga nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fi. Kata puasa, kata Al-Quran, wahai Rabb, wahai Tuhanku, aku telah melarang, mencegah hamba ini untuk tidak tidur pada malam hari. Kenapa dia tak tidur? Aku cegah, kata Al-Quran, dia bermalam-malam, dia pada waktu Isya, tarawih, tadarus, solat tahajud, sebelum sahur dia baca Al-Quran. Dia baca aku, kata Al-Quran, sampai dia capek, mengantuk, bangun lagi, baca Quran lagi, dia khatamkan Al-Quran berkali-kali. Maka kata Al-Quran, fasyafi'ni fih, jadikanlah aku pemberi syafaat kepadanya. Qala fayusyafa'ani, maka kata Allah, ya, kedua-duanya, baik puasa kita selama di dunia memberi syafaat
kepada kita. Al-Quran yang kita baca memberikan syafaat kepada kita. Sangat luar biasa. Maka hadis ini, masyarul muslimin wal muslimat, menjadi motivasi bagi kita untuk tetap menjaga kualitas puasa kita selama siang Ramadan ataupun di luar Ramadan, dan juga menjaga atau memotivasi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kita tak faham Ustaz dengan Al-Quran yang kita baca, tidak ada masalah, karena definisi Al-Quran adalah kalamullah, ya, al-munazzalu ala Muhammad, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Dan terakhir kata ulama kita, definisi Al-Quran adalah al-muta'abbadu bitilawatih, yang kita beribadah dalam membacanya. Subhanallah. Jadi mumpung kita masih di bulan Ramadan, siangnya kita berpuasa, maka kita hiasi selama puasa kita malamnya dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak saja manfaatnya selama kita di dunia, tetapi juga sampai ke hari akhirat pun bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongan, keringanan, syafaah kepada kita nantinya di hari akhirat. Kita semua bersalah, berdosa, tanpa ada sesiapa pun kita tidak bersalah, berdosa. Ya, maka di antara yang bisa nanti memberikan keringanan, pertolongan kepada kita, di antara lain syafaat Rasulullah, syafaat puasa, syafaat Al-Quran. Maka mari bersama-sama kita pertingkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Meskipun kita tak faham, ya, karena bahasa Arab, tapi tidak ada masalah, karena setiap hurufnya, kata, kalimat dalam Al-Quran itu memberikan kebaikan kepada kita di dunia, kebaikan kepada kita di akhirat. Maka kita pasang target, mumpung kita masih ada sisa Ramadan, kita perbanyak, ya, kemana kita pergi kita bawa Al-Quran. Ya, dulu saya waktu ke Mesir itu mata masih bagus, ada Quran yang mushaf yang kecil, masukkan dalam saku. Kemana-mana sambil nunggu bis kita baca Al-Quran. Pergi ke pasar kita baca Al-Quran, sampai kemanapun, sehingga kadang-kadang satu Ramadan bisa sampai 3, 4, 5 kali khatam Al-Quran. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan setiap waktu dalam Ramadan ini kecuali kita membaca Al-Quran, karena manfaatnya luar biasa. Selama di dunia mendapatkan ketenangan, kedamaian, karena yang kita baca itulah kalam Allah. Walaupun kita tak memahaminya, tapi kita bisa pastikan dengan membaca kalam Allah, Allah turunkan ketenangan, kedamaian, keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah kita menjadi tenang, lapang dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Dan pada akhirnya, kalau kita baca Al-Quran pada ayat puasa, di situ Allah berjanji, ketika kita sudah tunaikan puasa kita dengan baik secara maksimal, kita tunaikan kedekatan kita dengan Al-Quran dengan membacanya, mentadarusnya, diri kita, rumah kita, maka ada saatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba itu dekat denganku, kata Allah, dan aku akan menjawab, akan mengabulkan setiap doa yang mereka panjatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku yang sudah dengan keimanan, perhitungan, dengan ketakwaan, dia berpuasa, membaca Al-Quran, dia isi selama Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepadaku wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah bahwasanya aku, kata Allah, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku, kata Allah, akan menjawab, akan mengabulkan setiap permintaan, doa, permohonan hamba itu kepadaku. Maka jangan khawatir kalau doa kita tidak akan terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua ketaatan sudah kita kerjakan, sudah kita amalkan. Ujibu da'watad da', aku akan menjawab, mengabulkan setiap permintaan, permohonan hambaku. Mudah-mudahan ini
menjadi amalan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.